Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai AWS Glue, di mana AWS Glue sendiri itu adalah tools untuk ya salah satunya untuk ETL ya. Nanti kita bisa manipulasi data dari satu source ke destination yang kita ingin tuju. Nah, jadi kita search aja Glue ya di search bar atau kalian bisa ke ini sih titik 6 itu ya, di sebelahnya search bar itu ada, kalian bisa pilih servicing-nya apa. Oke, kemudian kalian bisa setup roles ya. Kalau kalian mau granting akses kepada AWS Glue dan juga S3 ya, kalian bisa lakukan atau ke ETL Jobs dulu. Nanti kita setup S3-nya terlebih dahulu. Jadi bebas sih urutannya gimana. Kita coba ke S3 dulu ya. Nah, ini S3 bucket. Kemudian kita membuat suatu bucket baru, create bucket. Di sini kita general purpose saja, nama bucketnya misalkan Glue bucket aja, tapi kayaknya harus unik ya. Coba kita biarkan yang lain default dulu, kita create bucket. Kalau nggak bisa berarti ada error nih, nggak bisa ya, ada error. Jadi sudah ada orang lain yang pakai ini, jadi kita kasih Glue bucket tutorial. Kita create bucket. Nah, baru di sini kita bisa, kemudian kita coba tambahkan file ya. Kita bisa klik upload. Tapi kita bikin folder dulu, kayak misalkan raw data dan juga yang clean data ya. Kita klik create folder dan kita namakan raw data, biarkan lainnya default, kita create folder dan lagi create folder lagi untuk yang clean data ya. Oke, udah kita create folder lagi, kemudian baru kita upload datanya di yang folder raw data. Nah, ini datanya saya ambil dari customer data ini ya, dari Kaggle. Kalian harus login dulu, jangan lupa. Datanya cuma 2 MB atau berapa tadi ya, saya lupa, kecil sekali. Kemudian kita add files di sini yang di folder raw, kita ada mall customer CSV. Ya, kemudian kita upload aja udah, nggak perlu diapa-apakan lagi sih. Nah, udah sukses upload, kemudian kita coba ke ini ya jobs-nya ya, ETL jobs. Nah, kita punya 3 jenis, pakai visualisasi, drag and drop, pakai notebook atau pakai script ya. Ini harusnya pakai PySpark. Tapi kalau kita pakai Canvas ini yang kita pilih sekarang, nanti akan di-generate oleh si Glue-nya, PySpark code-nya. Kita pilih source-nya S3, kemudian ya tentukan di mana file kalian diletaknya di S3 itu, rekursifnya di uncheck ya, karena kita cuma punya satu CSV. First line-nya itu sebagai column headers ya, tergantung data kalian ya atau enggak. Ini kita uncheck ya record ini karena tadi nggak sengaja kecek. Yaudah itu aja, itu source-nya. Kemudian kita bisa add lagi selain source kita. Oh ya, di sini source-nya banyak ya. Bahkan lucunya kita bisa cross dari cloud. Contohnya ada pakai Oracle, kemudian juga pakai Google BigQuery, dan juga di bawah itu juga ada Azure ya, dan juga SAP, ada Salesforce. Jadi kayaknya mereka bekerja sama nih AWS nih. Transformnya kita yang gampang-gampang aja, misalkan kayak remove duplicate data ya. Nah, ini coba kita drop duplicate. Oh, kita klik dulu. Nah, udah. Ini defaultnya di sebelahnya kita kasih arrow, kayak flow dari bawah ke atas. Nah, nanti dia akan otomatis pindah sendiri. Kemudian drop duplicate, kita apa ya, yang mau di duplicate itu apa misalkan yang mau dihilangkan. Contohnya adalah key-nya ya, key-nya customer ID ya. Atau dibilang duplicate itu ketika semua row-nya sama. Berarti ya jangan pakai yang match specific case ya. Nah, kemudian IAM role ini belum saya punya, kemudian create ya. Makanya saya bilang urutannya sebenarnya bebas. Mau IAM role dulu atau bikin pipeline dulu. Nah, ini kita create role. Kemudian AWS service saja, kita pilih Glue ya, yang di bawah ini. Kita cari Glue. Nah, itu Glue. Kemudian kita biarkan aja lainnya ini default. Next. Kita pilih 2, yang penting ya, Glue full access ya. Biar gampang. Glue console full access ini. Kemudian satu lagi S3 full access. Ini. Oke, udah. Kemudian kita hapus yang lain-lain. Udah, 2 itu aja. Kita next. Nah, kemudian dinamakan apa role-nya? Misalkan Glue tutorial ya. Nah, kemudian ke bawah, udah biarkan lain-lainnya create role. Ini kalau kalian mau ngasih tag juga boleh ya.
Nah, di sini glue tutorial ini akan kita pakai ya. Nah, coba kita ke canvas lagi. Nah, ini belum ada ya. Nah, ini sayangnya kita harus refresh ya. Nah, kalau refresh otomatis nanti akan hilang nih flow yang udah kita buat. Makanya sebenarnya bagusan create roles dulu. Cuma kalau nggak create roles juga nggak apa-apa. Ya resikonya harus ngedraw ulang sih, gambar ulang. Ini kita pilih Amazon S3 Bucket. Saya percepat videonya karena langkahnya sama. Saya ini percepat videonya sampai membuat ini ya, pipeline drop duplicate. Nah, udah. Sekarang kita speednya normal lagi. Sekarang drop null field. Jadi kalau ada missing value kita buang. Kita klik ya. Missing value itu apa? Misalkan kita definisikan di bawah ini adalah empty string atau yang tanda petik kosong, kemudian tulisan null atau -1. Biasanya -1 itu placeholder ya. Nah, ini ada tulisan unsafe job. Tadi kan saya refresh, kemudian hilang. Nah, itu sebenarnya bisa di restore sih. Jadi aman. Kemudian kita pilih targets-nya. Kalau transform kayaknya udah semua ya. Tinggal drop duplicate sama null value aja udah. Targetnya kita simpan lagi di S3. S3 yang ada di clean folder ya, clean data folder. Nah, jadi ini saya nggak tahu ya kenapa nggak bisa digeser kalau pakai trackpad ya, harus pakai mouse mungkin. Nah, ini mendingan kita pakai panah gini aja. S3-nya kita sebutkan di mana letaknya dan formatnya misalkan CSV. Outputnya nanti diharapkan CSV dan juga ada compression type. Kalau kalian filenya besar bisa dikompres. Kemudian di sini kita tentukan di mana clean datanya, clean foldernya ya. Ini clean data folder, klik, kita choose. Kemudian ke bawah, udah selesai sih. Oh ya, BTW agak lucu ya. Jadi karena si glue ini akan dirun pakai Spark, nanti akan terjadi paralelisasi. Jadi bentuknya bukan CSV nanti, outputnya sendiri itu kayak partition. Kita klik run ya, save dan run dulu. Nanti kita lihat kayak gimana bentuk partitionnya. Nah, ini state-nya lagi running. Ya, kita bisa lihat di namanya, kalau kita klik akan muncul job details, runs, kemudian script, dan visual. Nah, script ini sendiri, ini adalah ini ya si AWS nge-convert ya dari canvas kita menuju ke PySpark. Ini kayak drop nulls, kemudian kita lihat ini ada pakai Spark context ya, bahwa mengindikasikan bahwa glue ini pakai si PySpark atau Spark biasa ya. Nah, kemudian kita tunggu, kita refresh. Nah, ini udah sukses ternyata ya. Kemudian kita menuju ke folder yang dari S3. Kita bucket, pilih bucket tadi. Oh, ini ada 2 bucket sekarang karena di sini adalah temporary file ya, mungkin ya. Nah, ini ada script yang di-generate dan history log-nya. Dan ini adalah bucket yang kita tuju sebenarnya. Nah, ini ada banyak file yang terpartisi meskipun file kita cuma 2 MB. Nah, kemudian kalau mau gabungkan ya kita bisa pakai CLI ya. Kalau belum install kayak saya, brew install. Kalau pakai Mac, kalau pakai Linux atau Windows bisa search di Google ya. Gimana cara install AWS Client. Ini kita call, kita download package-nya, kemudian kita install. Ini kalau Mac ikutin saya, kalau bukan Mac nanti tinggal tadi ya, cari di Google, pasti ada website resmi AWS bagaimana cara install AWS client ya. Oke, kita close karena biar refresh dia ke base directory ya. Kemudian kita coba lagi pakai AWS version untuk melihat apakah sudah keinstall atau belum ya. Kita coba AWS min version. Nah, di sini harusnya udah keinstall ya. Kita tunggu. Lumayan lama ya, kayaknya masih inisialisasi. Nah, ini udah bisa, ya udah keinstall. Nah, kemudian kita coba copy ya dari bucket S3 ke dalam local folder laptop kita. Nah, ini nggak bisa ya karena masalah kredensial. Nah, coba kita AWS configure. Nah, ini butuh AWS Access Key ID. Nah, AWS Access Key ID ini bisa kita dapatkan di ini ya, user kita di setting security. Nah, nanti kalian bisa dapatkan di situ. Tapi itu kurang safe ya kata AWS ya, mendingan kita pakai shell. Jadi cloud shell di paling bawah kiri itu diklik,
nanti akan muncul Cloud Shell-nya ya. Nah, kita bisa langsung pakai di sini. Nah, jadi di sini kita coba gabungkan rekursif ini ya. Apa namanya, kayak data tadi jadikan CSV beneran. Nah, ini kita copy dari S3 ke dalam direktori sementara kita di Cloud Shell, kemudian kita clear. Nah, ini coba kita run ya. Kita coba gabungkan beberapa partition tadi jadi CSV tapi gagal karena ini ya, formatnya itu bukan .csv sebenarnya, yang partition. Ini udah ada combine output.csv tapi ketika kita cat kosong. Nah, jadi belum sukses. Kalau kita ls clean data juga gagal karena kita tidak di direktori tersebut. Kita coba masuk dulu. Ini cd clean data, kemudian kita ls. Nah, ini filenya tidak ada extension.csv ya. Jadi kita ubah apa namanya, code-nya ya. Jadi ini cat run, kemudian dash bintang nih, kemudian .csv-nya dihapus. Nah, dimasukkan ke combine output.csv. Nah, kalau kalian cat lagi sekarang udah bisa, udah masuk ya datanya. Ini adalah hasil concatenation dari partition, kemudian kita masukkan CSV yang asli ini, yang bukan concat ya, ke dalam ini kita, apa namanya, AWS bucket di clean folder. Ini kita kopikan ke sana lagi, udah sukses upload, kemudian kita lihat, kita refresh ya. Ctrl R atau Command R. Nah, ini ada paling atas ini ada tulisan. Wah, ini konsolnya muncul lagi, kita close. Nah, paling atas ini combine output.csv ya. Jadi udah bisa ya kita mengubah dari data kotor menjadi data bersih. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dulu kali ini. Kalian bisa coba-coba pakai misalkan import datanya dari SQL menuju ke Redshift atau dari BigQuery menuju ke apa ya? Misalkan ke Azure ya apapun lah. Kalian dari mana ke mana dan juga lebih banyak preprocessing-nya mungkin dari flow-flow-nya tadi. Kalian bisa coba-coba sendiri. Semoga bisa bermanfaat ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.